Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Halo sahabat Genbi, saya Farahina Yuniar selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Genbi Berbicara pada pagi hari ini. Namun saya tidak sendiri, saya telah ditemani dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada Bapak Inyoman Putrayasa, SE MSI. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Pak? Baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Baiklah, Bapak Inyoman Putrayasa merupakan seorang dosen di Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk lebih mengenal narasumber kita pada pagi hari ini, berikut tayangan profil dari Bapak Inyoman Putrayasa, SE MSI. Cukup banyak juga pengalaman serta penghargaan yang selama ini Bapak Putra ya saya panggil Pak, yang telah Bapak Putra raih selama ini, dan terdapat Bapak juga seorang pembicara ya, tingkat nasional terkait tentang pajak, dan juga Bapak sempat meraih penghargaan The 7 Best Paper of Symposium Nasional Perpajakan. Dan adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini itu terkait dengan pajak dan generasi muda, dan itu mungkin ilmu yang Bapak raih selama ini mungkin tidak diragukan lagi terkait tentang pajak gitu. Kita ketahui bersama bahwasannya pajak itu merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk pendapatan negara, mungkin sekitar 80% ya Pak. Dan juga generasi muda saat ini atau yang disebut dengan generasi milenial di era revolusi 4.0 merupakan generasi yang produktif saat ini. Dan juga Indonesia akan digandang-gandangkan memasuki bonus demografi, yang mana kalau bonus demografi merupakan kondisi mayoritasnya adalah usia yang produktif. Tentu ini akan menjadi peluang yang besar ya Pak untuk kemajuan Indonesia apabila kita dapat memanfaatkan generasi muda pada saat ini, yaitu dengan adanya budaya wajib pajak. Baiklah Bapak, untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja kita mendengar ulasan materi terkait dengan apa sih sebenarnya keterlibatan antara pajak dengan generasi muda itu sendiri. Kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih teman-teman dari Genbi yang sudah mengundang saya untuk berbicara, jadi pembicara di acara ini. Jadi topik kita hari ini menarik ketika kita berbicara pajak dan generasi muda. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh moderator, ketika kita berbicara pajak, kita berbicara terkait dengan penerimaan negara. Di mana tadi juga sudah dijelaskan, pajak itu merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar. Saya ralat bukan 80, tapi tepatnya itu adalah sekitar 83 sampai dengan 84%. Angka ini adalah angka yang paling besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara yang lain. Jadi sekedar informasi, selain pajak itu ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada hibah, dan satu lagi itu ada dari pinjaman. Nah, untuk tahun 2020 ini pajak itu memiliki nilai porsi dalam penerimaan negara itu sekitar 83 sampai dengan 84% dari total penerimaan negara. Nah, kemudian sebenarnya selain dari sisi penerimaan, pajak juga memiliki fungsi yang lain. Di antaranya ada yang disebut dengan tadi sebagai fungsi anggaran atau versi perpajakan yang disebut dengan budgeting. Kemudian ada yang disebut dengan pajak sebagai fungsi mengatur, di mana pajak ini memiliki memiliki fungsi mengatur tatanan kehidupan sosial kita, misalkan menggunakan cukai terhadap beberapa barang rokok misalkan, kemudian minuman keras, kemudian mengenakan pajak atas barang mewah dan lain sebagainya. Dengan harapan ada perlakuan perbedaan antara barang yang seharusnya tidak dikonsumsi secara harian, katakan seperti itu, atau
dikonsumsi oleh beda orang sehingga harganya menjadi lebih beda. Nah, kemudian ada yang fungsi redistribusi. Jadi fungsi redistribusi ini adalah ketika ada orang kaya yang memiliki penghasilan lebih, dalam tanda kutip dia akan membiayai orang yang kurang mampu. Dalam artian inilah yang disebut dengan redistribusi. Jadi dia bayar pajak, kemudian pajak ini yang kemudian digunakan untuk membiayai apakah infrastruktur, kesehatan dan sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara pajak dengan generasi muda apa sih? Ya, jadi ini menarik. Kenapa pajak sekarang itu sudah mulai concern dengan, bukannya sekarang tapi beberapa tahun kemarin gitu ya, teman-teman di DJP dan pemerintah juga sudah mulai concern dengan anak muda karena saat ini adalah berbeda dengan zaman kami kemarin kan. Jadi sekarang bisa disebut dengan zaman milenial yang keterbukaan, kemudian apapun bisa dilakukan oleh seumuran adik-adik gitu ya. Nah, kemudian kembali pertanyaan tadi, pajak dan generasi muda, kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman di pajak sangat concern. Tidak hanya anak muda saja yang dijadikan sekarang bukan dijadikan subjek, tapi sudah sejak PAUD pun sekarang diberikan pemahaman kalau pajak itu penting, ya, terlepas dari fungsi yang tadi. Kemudian mereka diberikan pemahaman, terutama pendidikan karakter ini penting, karena yang namanya pendidikan karakter itu kan tidak bisa kita bentuk hari ini kita berikan besok jadi kan ya. Kita harus step dari masa kecil kemudian ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di JP. Ada yang disebut dengan program pajak bertutur, itu menyasar adik-adik PAUD, cara bermain, kemudian cara bermain yang kemudian disisipkan dengan perpajakan, kemudian sampai dengan adik-adik SMA dan kuliah itu dengan inklusi pajak. Dan yang menarik dan yang perlu diketahui, pajak itu tidak hanya milik orang ekonomi saja. Pajak itu adalah milik semua orang. Karena saya punya prinsip begini. Pajak itu oke lah, ketika nanti Anda sekarang ada di jurusan A di luar ekonomi, katakanlah jurusan jurusan komputer misalnya. Saya yakin Anda suatu saat nanti belum tentu menjadi seorang. Oke lah, Anda bisa menjadi seorang ahli komputer, tapi belum tentu Anda sesuai dengan bidang Anda. Tapi yang pasti, ketika Anda tamat, Anda punya penghasilan, Anda pasti menjadi seorang wajib pajak. Dan itu ketika kita berbicara seorang wajib pajak, ada kewajiban dan kepatuhan perpajakan yang harus Anda ikuti. Nah itu, sehingga anak muda dengan pajak fungsinya apa? Ya disitulah kita harus menunjukkan karakter. Dan di samping itu juga ketika kita berbicara pajak, ini adalah bagian dari cinta tanah air. Kan ada slogan yang mengatakan jangan pernah tanyakan apa yang negara pernah berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang diri Anda pernah berikan kepada negara. Salah satunya ya, dengan cara wajib pajak. Slogannya yang tadi disampaikan oleh Bapak cukup menarik juga. Ini mengingatkan kita untuk terus lagi mencintai tanah air kita. Bukan hanya kita meminta apa sih yang bisa Indonesia berikan kepada kita, namun apa sih yang dapat kita berikan kepada Indonesia. Ya salah satunya dengan cara sadar akan pajak dan mampu mengikuti apapun yang pemerintah tetapkan sebelumnya, Pak ya. Bahkan kalau kita berbicara di pajak, ada salah satu teori, ada 6-7 teori yang ada di pajak. Salah satunya ada yang disebut dengan teori bakti. Teori bakti itu mengatakan bahwa sejauh mana bakti kita sebagai seorang warga negara terhadap negara kita. Ya salah satunya ini dengan bayar pajak. Artinya gini, negara sudah memberikan kita fasilitas, infrastruktur, sekolah, kemudian pengamanan dan lain sebagainya. Kemudian timbal balik kita adalah dengan membayar pajak. Ini salah satunya. Kita nggak usah ambil senjata ikut perang, nggak usah. Ya, kita bukan zamannya sekarang. Bukan zamannya. Cukup lumayan
nugas juga pemaparan materi awal yang telah diberikan. Nah di sini Pak sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman sahabat Genbi terkait dengan tema pajak dan juga generasi muda. Adapun pertanyaan yang pertama, apa sih sebenarnya kontribusi menurut Bapak kontribusi yang dapat kami berikan selaku generasi muda terhadap kebijakan pemerintah tentang perpajakan? Mengingat kita sebagai generasi muda ini kan belum memiliki pekerjaan gitu loh Pak. Apa sih yang harus kita berikan sebenarnya Pak? Oke. Yang perlu kita garis bawahi adalah ini yang perlu saya garis bawahi. Ketika kita berbicara generasi muda yang menganggap dan tanda kutip yang menganggap diri belum mempunyai pekerjaan, jangan lupa kalau kita berbicara pajak kita tidak memperhitungkan Anda sudah bekerja atau belum, tapi yang perlu kita perhitungkan adalah Anda sudah punya penghasilan atau tidak, kan gitu. Karena tidak semua orang yang tidak bekerja tidak memiliki penghasilan, kan itu yang jadi pertanyaan, ya kan? Nah kemudian bagaimana dengan generasi muda? Nah ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita gitu ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana kalian nanti mempersiapkan diri untuk menjadi seorang wajib pajak ya. Jadi menjadi seorang wajib pajak pun itu kalau hanya sekedar menjadi seorang wajib pajak gampang, tapi bagaimana menjadi seorang wajib pajak yang beretika. Dalam artian beretika adalah sejauh mana kalian berani jujur untuk mengungkap kebenaran yang ada atas apa yang kalian miliki. Nah, kadang-kadang itu yang tidak transparan ya. Betul. Itu yang mau transparansi kepada negara. Ya, dan itu yang masih menjadi permasalahan sekarang. Banyak kasus-kasus perpajakan yang terjadi, baik itu yang dilakukan oleh orang pribadi, kemudian oleh perusahaan. Itu adalah karena ketidakjujuran. Sekedar informasi saja, kalau kita bicara kepatuhan wajib pajak kita di Indonesia, di level ASEAN saja kita ada di nomor 5. Dari beberapa negara Asia kita ada di bawahnya. Ada namanya tax ratio. Tax ratio itu adalah rasio perpajakan yang tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan wajib pajak di sebuah negara. Jadi kita terakhir di 2019 itu angkanya ada 11,7%. Dan kita ada di peringkat kelima, di bawahnya Thailand, di bawahnya Singapura, Malaysia, kemudian kita juga ada di bawahnya Vietnam. Kalau Vietnam atau Brunei sama, kita ada di nomor 5 dari negara-negara Asia. Kalau kita bicara negara Indonesia luas, sektor migas, sektor alam kita ada, tapi kita masih ada jauh di bawah negara-negara yang tidak memiliki sektor alam dan sumber yang melimpah ya. Cuma SDM kita banyak, kita masih ada nomor 5. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bahan evaluasi buat kita juga ya Pak ya. Itu ada tonggaknya di kalian nanti, kalian yang akan menggantikan sebagai agent of change ke depannya. Salah satunya di situ, bagaimana membentuk karakter kalian yang baik dan membentuk etika perpajakan yang baik. Nah itu yang menjadi tugas. Makanya kenapa 2 kegiatan yang sering dibuat oleh DJP dan Kementerian Keuangan, pajak bertutur, kemudian inklusi pajak itu masih sering digaungkan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan pajak sejak awal, sehingga nanti ketika kalian resmi menjadi seorang pajak, kalian sudah tahu apa yang harus kalian dasar poin-poinnya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih kegiatan pajak di masa sekarang ini, kan mengingat ada masa pandemi seperti sekarang, bagaimana sih kegiatan pajak menurut Bapak? Kalau kita berbicara pajak, saya berbicara secara umum saja. Ada yang disebut dengan konteks moneter, ada yang disebut dengan konteks fiskal. Kalau moneter kan Bank Indonesia, dan fiskal salah satunya adalah ada di DJP. Nah, untuk saat ini memang kita sedikit prihatin dengan kondisi Indonesia, di mana bencana COVID ini boleh dikatakan tidak hanya artinya tidak hanya fokus ke kesehatan, tapi juga menyerang dalam tanda kutip sektor perekonomian, ya. Dan parahnya itu kena UMKM, ya. Dan perlu diketahui kalau kita bicara ekonomi kita di Indonesia itu sangat ditopang oleh sektor UMKM, hampir 50-an%
ya mulai goyang. Nah, ketika kita berbicara sektor perpajakan di era pandemi ini, sebenarnya pemerintah melalui kementerian, kemudian melalui DJP sendiri itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan yang tujuannya adalah untuk dalam tanda kutip mensupport perekonomian. Misalkan ada PMK 44 tahun 2020. PMK 23 pertama, PMK 23 itu adalah memberikan insentif pajak untuk beberapa sektor industri. Kemudian diganti karena COVID nggak hilang-hilang, sehingga banyak sektor industri yang kena. Kemudian PMK 23 ini diganti dengan PMK 44 yang sektor industrinya lebih banyak. Kemudian ternyata nggak hilang juga September, kan rencananya sampai dengan September kemarin, sehingga kemudian diperpanjang dengan PMK 86 atau 89 saya lupa, sampai dengan Desember. Ya, mudah-mudahan Desember selesai. Ya. Dan memulai hidup baru lagi. Betul. Dan kemudian ada beberapa kebijakan juga, Perpu nomor 1 tahun 2020 keluar untuk memberikan diskon tarif untuk PPh badan yang sebelumnya itu angkanya 25%, sekarang diturunkan menjadi 22%, kemudian nanti di 2021 itu turun lagi menjadi 19%. Kemudian bagi yang IPO, artinya listing di bursa, yang sekarang tarifnya 22, nanti akan turun menjadi 19, dan nanti terakhir tahun 2022 itu akan turun menjadi 17. Kemudian juga angsuran PPh 25 yang dulunya diskon 30%, itu sekarang naik diskonnya jadi 50%. Harapannya adalah ini memberikan, dalam tanda kutip, memberikan semangat untuk teman-teman pelaku bisnis untuk lebih dapat meningkatkan produksi. Jadi kan logikanya adalah ketika mereka bisa meningkatkan produksi, ekonomi sudah mulai jalan, kan logikanya di situ. Nah, itulah yang beberapa kebijakan lainnya. Selain memang ada beberapa kebijakan, misalkan ada pajak ditanggung pemerintah, dan ini yang menarik kan, ada yang ditanggung pemerintah, kemudian insentif dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan pada saat masa pandemi yang membantu kesejahteraan masyarakat itu sendiri tentunya, Pak. Ya, betul, salah satu. Pertanyaan selanjutnya ada datang dari sahabat Gembi, Pak. Dia berpendapat bahwasanya pajak itu kan penyumbang terbesar bagi kas negara. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang tentu yang melonggarkan ataupun merelaksasi pajak karena kan beberapa ekonomi dari sektor ekonomi dari masyarakat itu sendiri ada yang berkurang. Nah, kita sebagai generasi muda bagaimana sih menyikapi keadaan tersebut, adanya relaksasi pajak itu, dan sebenarnya relaksasi pajak itu akan menurunkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri atau justru sebaliknya lebih menaikkan gitu, karena output daripada pajak itu sendiri kan untuk kesejahteraan masyarakat juga. Oke, ini menarik. Apa sih peran teman-teman untuk boleh dikatakan program pajak pada saat pandemi ini kan gitu. Nah, ini menarik. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, belakangan ini ekonomi kita sedikit agak boleh dikatakan bermasalah dengan COVID ini, sehingga oleh sebab itu berbicara salah satunya adalah dalam konteks fiskal. Nah, kemudian berbagai kebijakan, entah itu relaksasi, kemudian ada yang namanya insentif dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa peran kami sebagai generasi muda yang mungkin pada saat ini belum memiliki kewajiban? Artinya secara pengetahuan, ketika Anda tahu ada relaksasi, kemudian ada, nah ini adalah ketika Anda memiliki pengetahuan seperti itu, tentu Anda adalah orang yang dalam tanda kutip bisa membantu pemerintah. Dalam hal ini Anda sebagai perpanjangan tangan. Kan pemerintah itu boleh dikatakan informasinya terbatas bagi mereka. Kalau Anda buka internet, kemudian fokus Anda bukan baca peraturan pajak, mungkin mereka nggak tahu. Jadi ketika Anda paham, disitulah tugas kita dalam tanda kutip memberikan memberikan informasi kepada masyarakat, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah kita support pemerintah dengan tindakan-tindakan yang positif sesuai dengan aturan yang berlaku.
sekarang anjurannya adalah mana-mana harus pakai masker, social distancing dan sebagainya. Kita dukung itu dengan harapan jumlah masyarakat yang tertular ini tidak semakin banyak, sehingga pemerintah nantinya akan cepat dan bisa lebih berfokus untuk pemulihan ekonomi secara itu yang harus kita pegang sekarang. Selain seperti yang sudah dijelaskan tadi, juga kita memiliki tanggung jawab, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu teman-teman UKM, artinya industri. Salah satunya adalah memberikan masukan, sosialisasi, sehingga atau bahasa kerennya apa yang kita paham, apa yang kita mampu, kita bantu mereka sekarang. Ayo makanya disinilah fungsi kita bergotong royong. Bergotong royong itu tidak harus kita harus bersih-bersih, tidak. Jadi bergotong royong itu banyak maknanya bagi saya. Bergotong royong menularkan kemampuan dan lain sebagainya, itu salah satu bagi saya itu bergotong royong. Jadi kalian adalah orang yang memiliki tugas cukup berat ya, generasi muda saat ini di era ini ya. Seperti yang tadi dibilang Bapak, bahwasannya relaksasi dari pajak itu sendiri tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya Pak. Misalnya seperti pemberian insentif dari pemerintah, gimana pemerintah menanggung wajib pajaknya gitu Pak ya, sehingga masyarakat juga akan terbantu, tidak merasa terbebani. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menyadarkan masyarakat, terkhususnya juga generasi muda yang mungkin belum mempunyai pendapatan yang secara tetap, agar mereka tetap menanamkan dirinya bahwa misalnya kita harus wajib pajak. Ini sebenarnya pertanyaan yang susah untuk dijawab. Pertanyaan yang kelihatan subjektif ya Pak ya. Kelihatan yang pertanyaan yang kelihatannya gampang tapi susah untuk dijawab. Kenapa saya katakan susah? Beberapa riset, saya ambil hasil riset saja. Beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk juga beberapa hasil riset yang saya lakukan, menunjukkan bahwa untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama kita di Indonesia, itu masih secara global kita masih ada di nomor 5. Tapi secara nasional kepatuhan wajib pajak kita itu sudah sampai menyentuh angka terakhir itu tahun yang paling menggembirakan di beberapa KPP bahkan sampai tembus 100%. Nah, ini yang nah, ketika ada pertanyaan bagaimana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, nah ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pertanyaan ini gampang tapi jawabannya kembali ke dalam diri kita sendiri. Sejauh mana kita mau menjadi seorang wajib pajak yang patuh. Patuh dalam artian ketika kita memiliki kewajiban membayar pajak, ya kita bayar. Ketika kita memiliki kewajiban untuk lapor, ya kita lapor. Dan ini juga menjadi tugas lembaga-lembaga pendidikan, selain mengedukasi adik-adik mahasiswa, pelajar terkait dengan pemahaman mereka tentang perpajakan, dan perlu ditanamkan pendidikan etika sejak dini bahwa pajak itu sangat penting. Kemudian dan salah satu unsur yang boleh dikatakan menopang atau mendukung sistem perpajakan di Indonesia ini adalah kepatuhan. Sehingga ketika Anda semakin tidak patuh, maka akan terjadi sesuatu dengan pajak Anda. Tapi semakin patuh Anda, maka pajak ini akan semakin bagus. Dan perlu diketahui, semakin bagus pajak dalam sebuah negara, maka kemandirian kita sebagai sebuah negara itu akan sangat luar biasa. Karena pajak itu sebenarnya adalah sama seperti koperasi, dari masyarakat kemudian digunakan untuk masyarakat. Jadi pajak itu dipungut masyarakat, kemudian di dalam tanda kutip diproses oleh pemerintah, mana yang digunakan untuk pendidikan, mana yang digunakan infrastruktur dan sebagainya, itu nanti dikembalikan ke masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir sekaligus mungkin penutup untuk diskusi pada pagi hari ini, yaitu di sisi lain kan Pak, adanya penurunan etika dari aparat pajak, mungkin yang misalnya terkuaknya beberapa kasus tentang penggelapan pajak, dan ini tentu akan menimbulkan suatu krisis kepercayaan itu sendiri terhadap masyarakat maupun generasi muda. Bagaimana mungkin ada tips dari Bapak yang Bapak berikan untuk mengubah pola pikir kita agar kita tidak malah terfokus terhadap itu, malah sebaliknya kita tetap
dalam on the track kita sebagai warga negara yang patuh akan pajak. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan banyaknya kasus yang terjadi di bidang perpajakan, ambil contoh yang paling gede itu ada kasusnya Gayus, dan ada beberapa kasus-kasus lain yang tidak terekspos. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan buat kita selaku seorang wajib pajak. Jadi ketika kita memiliki kewajiban perpajakan, nah inilah fungsinya edukasi perpajakan. Jadi semakin paham Anda dengan pajak, kita akan mengurangi ketergantungan dengan dengan orang pajak, fiskus dalam artian. Sehingga ketika Anda paham, kemudian bisa menghitung, dia bisa membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Nah, ini kan justru menjadi poin plus. Ini yang diharapkan oleh DJP, ya. Sehingga dengan hal itu mereka melakukan yang namanya tax reformasi perpajakan. Banyak sekali sudah reformasi yang perpajakan yang mereka buat. Nah, tujuan reformasi perpajakan ini adalah untuk memutus mata rantai seperti yang sudah dijelaskan tadi, proses penggelapan dan lain sebagainya. Simpel saja, mereka salah satunya adalah membuat klaim pajak. Nah, itu ketika Anda tidak nyaman dengan pelayanan dari pajak, Anda bisa telepon ke situ, Anda sampaikan ke situ. Salah satunya di situ. Kemudian memperbaharui sistem administrasi yang sekarang hampir semua sistem administrasi mereka online. Kita dulu kalau mau buat FWP itu mungkin perlu waktu 1-2 hari bahkan seminggu. Nah, sekarang Anda bisa daftarkan diri dengan online. Diproses 1-2 jam selesai. Kemudian SPT sekarang menggunakan electronic system yang disebut dengan e-filing. Jadi e-filing ini Anda bisa lapor SPT kapanpun, dimanapun, tapi dengan catatan harus ada internet. Nah, itu e-filing juga. E-filing Anda bisa bayar di mana tanpa harus ngantri di bank sepanjang rekening tabungan Anda gitu. Kemudian perbaikan administrasi, kemudian perbaikan organisasi mereka, yang lebih tertata dan sebagainya. Inilah yang mereka lakukan untuk tanda kutip memutus mata rantai penggelapan pajak itu terjadi. Nah, kemudian ketika terjadi boleh dikatakan korupsi lah ya. Ketika terjadi korupsi, bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama. Nah, ini pernah terjadi sebelum tahun 83. Di mana korupsi salah satu dasar dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 ketika itu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pajak karena adanya oknum yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Beberapa kasus. Betul, tahun itu dan kemudian tahun ini kembali lagi kelihatan seperti kasus Gayus dan sebagainya. Bagaimana kemudian meningkatkan? Nah, ini yang memang agak sedikit lumayan susah gitu ya. Kenapa? Ya sama seperti ketika luka, untuk sembuhnya itu sekarang luka hari ini sembuh kan belum, harus ada proses. Sehingga membuat prosesnya itu harus pajak tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu pajak itu menggandeng beberapa lembaga, misalkan lembaga pendidikan, universitas, salah satunya itu mengedukasi kembali masyarakat melalui adik-adik mahasiswa bahwa pajak itu masih sangat penting sampai dengan detik ini. Mengembalikan kepercayaan itu melalui lembaga-lembaga kita mereka sudah berubah isinya, ya salah satunya di situ. Nah, kemudian menggandeng akademisi dan kami pun memiliki tugas yang sama dengan mereka, mengedukasi mahasiswa, kemudian mengedukasi masyarakat bahwa kalau kita mau menjadi sebuah negara yang mandiri dan salah satunya adalah dengan patuh terhadap aspek perpajakan. Hal-hal inilah yang kemudian dilakukan sehingga berharap gitu ya. Jadi karena ini kan kembali ke individu gitu ya, apakah mereka tak percaya atau tidak. Ya harapannya sih percaya. Ya inilah kemudian yang dilakukan oleh DJP menggandeng lembaga baik itu sekolah, kemudian universitas, kemudian
organisasi-organisasi besar, kadin misalnya, untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Ayo dong bayar pajak. Iya. Salah satunya. Baiklah, mungkin edukasi untuk kita sebagai generasi agent of change, generasi muda itu sangat penting akan kehadiran wajib pajak dalam diri kita. Dan selanjutnya mungkin saya ingin meminta kesan dan pesan Bapak sih terkait acara Genbi berbicara yang berkaitan dengan pajak dan generasi muda pada pagi hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya untuk berbicara terkait dengan pajak, seputar pajak gitu ya, walaupun nggak banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi adik-adik semua, khususnya bagi generasi muda, bahwa ada salah satu kewajiban lagi yang seharusnya adik-adik tanggung gitu ya. Tidak hanya adik-adik sebenarnya, hanya saja nanti ketika Anda menjadi menjadi seorang wajib pajak, bahwa pajak ini adalah sebuah hal yang sangat penting bagi negara kita, terutama untuk penerimaan negara yang nantinya pasti akan digunakan untuk kembali kepada masyarakat. Nah, melalui tangan adik-adik lah kepatuhan wajib pajak ini memiliki peranan yang sangat luar biasa, karena kalau dikatakan secara ini Anda memiliki jumlah yang boleh dikatakan lebih banyak daripada dan peluang untuk menjadi wajib pajak dan membantu perekonomian negara sangat luar biasa. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang sudah Anda berikan kepada negara. Ya, salah satunya nanti adalah untuk patuh terhadap pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktu yang telah Bapak sempatkan untuk kami berbagi ilmu seputar pajak dan juga bagaimana sih tips-tips cara meningkatkan kesadaran kita khususnya generasi muda agar selalu membantu pemerintah untuk lebih membangun mindset yang positif terhadap pajak itu sendiri. Baiklah, saya selaku moderator pada pagi hari ini meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak maupun sahabat GMB yang lainnya yang sedang mendengarkan acara pada pagi hari ini. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.